Dara berdiri di ambang jendela ruang keluarga, jemarinya memeluk cangkir teh porselen yang dingin. Di luar, Jakarta membentang dengan kerlip lampu yang tak pernah tidur, tetapi di dalam rumah ini, keheningan terasa seperti kaca yang rapuh, sekali disentuh, ia pecah. Usianya baru 28 tahun, parasnya lembut namun matanya memancarkan kelelahan. 6 tahun pernikahan dengan Adrian, seorang eksekutif perusahaan energi yang sukses, telah memberinya kemewahan, tetapi merenggut kehangatan. 3 meter di belakangnya, Eki, keponakannya yang berusia 22 tahun, duduk di sofa besar, tenggelam dalam layar laptop. Eki baru saja menyelesaikan kuliahnya, cerdas, dengan postur atletis, dan tatapan mata yang terlalu tajam untuk seseorang seusianya. Ia menetap di rumah Dara untuk sementara, membantu mengelola bisnis online kecil milik Dara sambil mencari pekerjaan. Keberadaan Eki seharusnya menenangkan. Sebagai keponakan dari mendiang ibu Dara, Eki adalah darah daging yang dekat. Namun, kehadiran Eki justru menjadi epicentrum baru dalam kegelisahan Dara. Sudah jam 11, Kaye. Kamu tidak tidur? Tanya Dara, suaranya pelan, mencoba terdengar santai. Eki menoleh, senyum tipisnya selalu berhasil melonggarkan ketegangan di wajah Dara. Sebentar lagi, Tante. Ada email penting dari klien Taiwan. Tante juga, kenapa belum istirahat? Saya menunggu Adrian. Eki tahu itu hanya basa-basi. Adrian, suaminya, sudah berada di Singapura sejak 2 hari lalu. Pria itu selalu pergi untuk waktu yang lama, meninggalkan kekosongan yang belakangan ini terasa tidak lagi kosong. Adrian akan pulang dalam 10 hari lagi. 10 hari itu terasa seperti jurang waktu yang menganga. Tante tahu, Om Adrian tidak suka kalau Tante begadang. Dara hanya tersenyum getir. Adrian tidak suka banyak hal, dan daftar itu semakin panjang seiring waktu. Ia tidak suka Dara cemas, tidak suka Dara mengganggu pekerjaannya, dan yang paling ia tidak suka adalah melihat Dara sedih, karena itu mengurangi aura positif rumah tangga. Adrian adalah tentang citra, kesuksesan, dan kontrol yang halus. Kamu benar, kata Dara, meletakkan cangkir. Ia berjalan ke arah Eki. Saat ia melewatinya, lengan Eki bergerak, bukan untuk menyentuh, melainkan hanya mengambil remote kontrol yang kebetulan ada di sebelahnya. Jarak antara kulit mereka hanya tinggal sejengkal. Udara di antara mereka tiba-tiba menjadi tebal, bergetar. Dara merasakan desiran panas menjalar dari ujung jari kakinya. Ini adalah sensasi baru, sensasi yang menyakitkan karena ia tahu batasnya, namun indah karena ia merasakannya setelah bertahun-tahun mati rasa. Eki mengangkat kepalanya, dan pandangan mereka bertemu. Tatapan Eki penuh rasa ingin tahu, empati, dan, ya, Dara tahu, ada gejolak yang sama berbahayanya dengan yang ia rasakan. Tante terlihat sangat lelah, bisik Eki, nadanya turun, berubah dari profesional menjadi intim. Dara mengangguk perlahan. Mungkin, malam ini terasa panjang. Eki mematikan laptop. Ia bangkit, tingginya jauh melampaui Dara. Dalam keheningan malam yang sunyi itu, mereka berdiri berdekatan. Dara mencium aroma sampo Eki, aroma maskulin yang bersih. Ia mengingat betapa lamanya ia tidak pernah sedekat ini dengan seorang pria, sedekat ini tanpa tembok yang dibangun oleh kebiasaan atau pernikahan yang lesu. Eki melangkah maju, tangannya ragu-ragu di udara. Tante butuh sesuatu. Butuh. Dara butuh disentuh tanpa dihakimi, tanpa diatur, tanpa status yang mengikat. Hanya bahu untuk bersandar sebentar, sepertinya, ucap Dara. Suaranya hampir tak terdengar. Dan disitulah batas pertama roboh. Eki merangkul bahu Dara. Itu dimulai sebagai pelukan keponakan yang menenangkan, tapi ketika Dara membenamkan wajahnya di dada Eki, pelukan itu berubah. Jantung Eki berdebar kencang di telinganya. Rasa nyaman Dara bercampur dengan rasa bersalah yang tajam, menusuk, dan justru membuat momen itu terasa lebih hidup. Mereka berdiam di sana selama beberapa menit,
yang terasa seperti 1 jam atau sedetik. Ketika Dara mundur, ia melihat ke mata Eki, dan di sana ia melihat pantulan dirinya, seorang wanita yang sedang memohon belas kasihan dan pengampunan, sekaligus seorang wanita yang menuntut lebih. "Terima kasih, Kaye," Dara berbisik. "Sama-sama, Tante." Suara Eki serak, matanya tidak bisa berbohong. Malam itu, mereka berpisah. Dara ke kamar utamanya, dan Eki ke kamar tamu di lantai bawah. Namun, keduanya tahu, garis batas itu telah tergeser, dan tarikannya tak terbendung. 2. Runtuhnya dinding pada hari ketiga. 3 hari berlalu sejak Adrian pergi. Rutinitas mereka menjadi semacam ritual berbahaya. Mereka bekerja berdampingan di meja makan marmer pada siang hari. Eki mengajarkan Dara cara mengoptimalkan media sosial, dan jari mereka sering berdekatan di atas layar tablet yang sama. Mereka makan malam bersama, hanya berdua, ditemani keheningan yang kini syarat makna. Pada hari ketiga, hujan deras mengguyur Jakarta, menenggelamkan suara kota. Listrik sempat padam sesaat, dan ketika menyala kembali, atmosfer terasa lebih lembab dan gelap. Malam itu, Dara mengalami mimpi buruk tentang Adrian yang meninggalkannya sendirian di labirin kaca. Ia terbangun dengan napas memburu dan air mata mengalir. Daripada membangunkan Eki, ia mencoba menenangkan diri di dapur, membuat coklat panas. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di tangga. Itu Eki, hanya mengenakan celana pendek dan kaus putih tipis. Rambutnya berantakan, menunjukkan ia baru bangun. "Tante, saya dengar suara Tante. Ada apa?" tanyanya, berjalan mendekat. Melihat ekspresi cemas Dara, Eki langsung bergerak. Ia tidak bertanya lagi, tidak lagi bersikap formal. Ia hanya memeluk Dara dengan erat. Kali ini, tidak ada yang bersembunyi di balik peran, keponakan, atau tante. Ini adalah 2 jiwa yang mencari kehangatan dalam badai. Saya bermimpi buruk," kata Dara, tubuhnya gemetar. Tidak apa-apa. Saya di sini." Eki memeluknya lebih kuat, tangannya mengelus punggung Dara. Rasa kasihan Eki berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Ia menyadari kelemahan Dara yang sebenarnya, bukan karena Adrian pergi, tetapi karena Dara sendiri merana dalam kesepian. Dan ia, Eki, yang telah melihat penderitaan itu dari dekat, merasa bertanggung jawab. Tanggung jawab yang dibumbui oleh hasrat yang selama ini ia tekan. Dara mendongak, matanya bertemu dengan mata Eki. Ia melihat kobaran api yang selama ini hanya tersulut dalam imajinasinya. "Kaye." "Saya tahu, Tante," bisik Eki, suaranya dalam. "Saya tahu ini salah, tapi..." Dara meletakkan jari telunjuknya di bibir Eki, menghentikan kalimat itu. Mengucapkan kebenaran itu dengan lantang akan menghancurkan ilusi, dan ilusi adalah satu-satunya benteng yang tersisa. Ia tidak ingin mendengar kata-kata, ia ingin merasakan. Ia ingin tahu apakah perasaannya yang kacau ini nyata. Dara bergerak sedikit, memposisikan dirinya. Ia tidak menahan lagi. Ia mendekatkan wajahnya. Detik-detik itu terasa membeku. Hujan di luar seperti musik latar yang dramatis. Dara menunggu, sementara hati Eki bergemuruh, berjuang antara moral dan gairah. Dan gairah menang. Eki menutup mata, dan bibirnya menyentuh Dara. Ciuman itu datang bukan dari keponakan kepada bibi, melainkan dari seorang pria yang tersiksa kepada wanita yang ia dambakan. Ciuman yang menuntut, sekaligus memohon pengampunan. Dara membalas ciuman itu dengan intensitas yang mengejutkan dirinya sendiri. Rasa bersalah adalah bumbu, tetapi rasa kebebasan adalah intinya. Kebebasan dari Adrian, dari aturan, dari gelar yang mengikat. Dinding kaca itu pecah. 3. Pagi dengan dosa dan ketakutan. Ketika mereka terbangun keesokan paginya, matahari sudah tinggi. Dara terbangun di kamarnya, sendiri. Eki sudah pergi. Ia merasakan kehangatan yang asing. Tangannya meraba tempat tidur. Spray terasa kusut dan sedikit dingin.
Ia ingat semuanya, dan ingatan itu datang beruntun, menyakitkan, dan mendebarkan. Aku melakukan ini. Dara adalah seorang istri, wanita dewasa, dan ia telah mengkhianati suaminya, keluarganya, dan dirinya sendiri dengan keponakannya. Rasa bersalah menghantamnya dengan kejam. Air mata Dara jatuh ke bantal. Ia bukan hanya merasa bersalah kepada Adrian, tetapi kepada mendiang ibunya, kepada Eki, karena telah melibatkan pemuda itu dalam dosa. Tiba-tiba, ia mendengar suara notifikasi dari ponselnya, yang diletakkan di nakas. Itu dari Adrian. Adrian pesan teks, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Sayang, meetingku diperpanjang 3 hari lagi. Ada masalah logistik. Aku akan kembali hari Sabtu lusa. Jangan khawatir. Jaga rumah baik-baik, dan jangan lupa kirim laporan keuangan minggu ini. Napas Dara tercekat. 3 hari lagi. Waktu bebas mereka, baru saja bertambah 3 hari, dan itu terasa seperti 3 tahun penjara. Atau 3 tahun surga. Di saat yang sama, ia mendengar ketukan pelan di pintu. Tante, sarapan sudah siap, suara Eki dari luar. Suaranya terdengar normal, profesional. Dara segera menyeka air matanya. Ia harus kembali mengenakan topengnya. Ia membuka pintu. Eki berdiri di sana dengan wajah tanpa ekspresi, memegang nampan yang berisi roti panggang dan kopi hitam. Ia mengenakan kemeja rapi, berkebalikan dengan penampilan mereka beberapa jam yang lalu. Saya buatkan sarapan. Saya tahu tante pasti lelah, kata Eki, matanya sedikit menghindari tatapan Dara. Terima kasih, Kaye, balas Dara, suaranya tegar. Eki melangkah masuk, meletakkan nampan. Mata mereka bertemu sekilas, dan hanya dalam sekejap itu, mereka berbagi seluruh rahasia, rasa bersalah, dan gairah semalam. Tante, tentang semalam, bisik Eki, tangannya mencengkeram